Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pahlawan dengan 3 digit NIM akhir 095. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang sebuah case based learning saya yang saya angkat, yaitu tentang dermatofitosis atau bisa disebut dengan ringworm. Jadi, dermatofitosis ini atau yang dikenal dengan istilah ringworm merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh jamur dermatofita, di mana penyakit ini banyak ditemukan pada ternak ruminansia, terutama sapi. Dan juga dermatofitosis ini bersifat zoonosis sehingga dapat menular ke manusia. Pada sapi, agen penyebab yang paling sering ditemukan adalah Trichopiton verrucosum, di mana penyakit ini umumnya menyerang ternak muda dan sering muncul pada sistem pemeliharaan dengan kepadatan yang tinggi, ventilasi yang buruk, serta sanitasi kandang yang kurang baik. Walaupun dermatofitosis ini jarang menyebabkan kematian, penyakit ini dapat menurunkan nilai ekonomi ternak karena mengganggu pertumbuhan, menurunkan nilai jual, hingga memperburuk penampilan hewan. Oke, selanjutnya yaitu adalah morfologi dari dermatofitosis ini, di mana agen penyebab dermatofitosis ini merupakan jamur dermatofita yang bersifat keratonofilik, yaitu memiliki kemampuan untuk mencerna dan memanfaatkan keratin sebagai sumber nutrisi, di mana Trichopiton verrucosum ini termasuk jamur filamentosa yang membentuk hifa berserat dan menghasilkan spora, di mana dalam pemeriksaan mikroskopis jamur ini tampak sebagai benang-benang halus atau hifa yang dapat terfragmentasi menjadi antrospora, di mana spora ini yang berperan penting dalam penularan penyakit karena mampu bertahan lama di lingkungan, terutama pada kandang yang lembab dan kotor. Jamur ini tumbuh relatif lambat pada media kultur seperti Sabouraud dextor agar, sehingga pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu beberapa hari hingga berminggu-minggu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil, di mana sebuah kasus dermatofitosis diamati peternakan sapi potong rakyat di wilayah Lombok Barat, di mana seekor pedet berumur sekitar 5 bulan menunjukkan adanya lesi kulit berbentuk bulat di sekitar mata dan leher, di mana pada area tersebut tampak rambut yang rontok, kulit mengering, bersisik, hingga berwarna putih keabu-abuan. Peternak menyampaikan bahwa pedet tersebut dipelihara bersama sapi lain dalam satu kandang yang cukup padat, dengan ventilasi yang terbatas dan tanpa disinfeksi kandang secara rutin. Nah, alat seperti sikat dan tali pengikat digunakan secara bersama antar ternak, di mana pada beberapa hari kemudian, sapi lain mulai menunjukkan lesi serupa, di mana itu menandakan adanya penyebaran penyakit di dalam kandang tersebut. Nah, di mana gejala klinis yang ditemukan ini yaitu pada sapi ditandai oleh munculnya lesi kulit yang khas berbentuk melingkar, kemudian rambut pada area yang terinfeksi akan rontok sehingga terlihat daerah botak dengan permukaan kulit yang kering dan bersisik. Nah, lesi ini sering muncul di area kepala, sekitar mata, telinga, leher, hingga punggung. Meskipun pada kasus berat dapat menyebar ke seluruh tubuh, umumnya infeksi ini tidak menimbulkan rasa gatal yang berat, tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan stres pada hewan. Nah, pada pedet, lesi cenderung lebih luas karena sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna. Baik, selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan, di mana hasil pemeriksaannya ini yang pertama itu dia dilakukan berdasarkan pengamatan klinis terhadap bentuk dan distribusi lesi, di mana untuk konfirmasinya dilakukan pengambilan kerokan kulit dari tepi lesi yang aktif. Kemudian sampel diperiksa secara mikroskopis menggunakan larutan KOH yang bertujuan untuk melarutkan jaringan kulit sehingga struktur jamur dapat terlihat lebih jelas, di mana pada pemeriksaan ini ditemukan hifa dan spora jamur yang menempel pada batang rambut. Pada fasilitas laboratorium lebih lengkap, mungkin sampel bisa dapat dikultur pada media Sabouraud dextrose agar untuk memastikan jenis jamur penyebabnya. Pemeriksaan ini merupakan metode yang umum dan realistis digunakan dalam kasus dermatofitosis di lapangan. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, diagnosis dermatofitosis ini ditegakkan berdasarkan kombinasi antara jenis klinis khas, riwayat penularan di dalam kandang, serta hasil pemeriksaan mikroskopis ataupun kultur jamurnya. Bentuk lesi yang melingkar disertai rambut rontok merupakan petunjuk klinis yang kuat. Pemeriksaan laboratorium berfungsi sebagai konfirmasi. Dalam penegakan diagnosis, perlu dipertimbangkan diagnosis banding seperti skabies, dermatitis bakteri, ataupun gangguan kulit akibat defisiensi nutrisi, terutama jika lesi itu
tidak khas ataupun respon terhadap terapi itu kurang baik. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan diagnosis, di mana dapat dilakukan pengobatan dermatofitosis dengan aplikasi anti jamur topikal sebelum pemberian obat, di mana area lesi ini harus dibersihkan dan rambut di sekitar lesi dicukur untuk mengurangi jumlah spora jamur. Anti jamur yang sering digunakan antara lain larutan iodin ataupun preparat anti jamur khusus untuk hewan. Pengobatan dilakukan secara rutin hingga lesi benar-benar sembuh. Pada kasus yang luas ataupun yang sulit sembuh, terapi anti jamur sistemik dapat dipertimbangkan meskipun penggunaannya harus diawasi dengan ketat. Nah, untuk selama pengobatannya, hewan yang terinfeksi sebaiknya diisolasi untuk mencegah penularan ke sapi-sapi yang lain. Oke, selanjutnya yaitu cara penularannya, di mana penularan dermatofitosis ini terjadi melalui kontak langsung antara hewan yang sehat dengan hewan yang terinfeksi, maupun melalui kontak tidak langsung dengan lingkungan yang tercemar spora jamur. Nah, spora ini dapat bertahan lama pada dinding kandang, lantai, peralatan, dan alat grooming. Penggunaan alat secara bersama tanpa disinfeksi mempercepat penyebaran penyakit. Selain itu, penyakit ini juga bersifat zoonosis, sehingga manusia yang kontak langsung dengan hewan sakit berisiko untuk tertular, terutama jika terdapat luka kecil pada kulit. Selanjutnya yaitu poin pencegahan, di mana pencegahan dermatofitosis ini difokuskan pada perbaikan manajemen pemeliharaan hingga kebersihan kandang, di mana kandang harus dijaga tetap kering dengan ventilasi yang baik. Desinfeksi kandang dan peralatan perlu dilakukan secara rutin. Hewan yang menunjukkan gejala sebaiknya segera diisolasi. Kemudian penggunaan alat grooming secara bergantian harus dihindari, serta edukasi peternak mengenai pentingnya kebersihan diri dan penggunaan alat pelindung juga sangat diperlukan untuk mencegah penularan ke manusia. Oke, jadi kesimpulannya, dermatofitosis atau ringworm merupakan penyakit kulit menular yang umum terjadi pada sapi, terutama pada pedet, dan disebabkan oleh jamur Trichopiton verrucosum. Penyakit ini mudah menyebar pada lingkungan kandang yang lembab dan sanitasi yang buruk. Diagnosis dapat ditegakkan melalui pengobatan klinis dan pemeriksaan laboratorium sederhana. Walaupun tidak mematikan, dermatofitosis ini memiliki dampak ekonomi dan kesehatan yang signifikan, sehingga pencegahan melalui manajemen kandang yang baik dan deteksi dini merupakan langkah yang paling efektif dalam pengendalian penyakit ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.